Syakira yang telah membacakan riwayat Maulid Nabi dengan berdusta ya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita meningkat ke acara sambutan, ya kami persilahkan kepada para dewan guru, yakni Ustaz Rabi Donka, Ustaz Badrudin, Ustaz Alung, Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Nasruddin, Ustaz Fuad Munir, dan Ustaz Bahrul Ulum, serta Ustaz Nur Effendi dan Ustaz Syarif Abdul Wahab dipersilakan, dan beserta Ustaz yang lain dipersilakan untuk memasuki aula Pondok Pesantren Al-Fatihah. Ala Muhammad. Ya, acara selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti sambutan yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustazah Hadiah Siti Hafsah selaku Ketua Pengajian Majelis Taklim Qurratul Ayun. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Selasa siang ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka tawafufan sementara dan memperingati hari Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia ini, yang insya Allah penuh dengan barokah. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah semua yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Semoga langkah kaki ibu dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tanpa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah dan berada di belakang bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para guru-guru pengajar yang insya Allah alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, walaupun belum mau masuk ke dalam. Ada Ustaz Rabi Donka, ada Ustaz Badrudin, ada Ustaz Syarif Abdul Wahab, ada Ustaz Alung, Ustaz Abdul Rahim sebagai selaku pengajar-pengajar kita, Ustaz Nasruddin, Ustaz Nur Effendi yang hari ini berhalangan hadir karena beliau sedang menjalankan ibadah umroh. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan perjalanan beliau diridhoi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan ibadah. Dan para asatidz yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, alhamdulillah yang hadir banyak ya Bu ya, untuk datang menengok Pondok Abi, karena ini semuanya sahabat-sahabat Abi. Di sini juga ada Ustadz Daud yang satu perjuangan dengan Abi, yang beliau
kondisinya kurang sehat, tapi beliau masih mau menyempatkan untuk hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau, Allah panjangkan umur beliau, dan Allah berikan kesehatan untuk beliau. Dan para asatidz semuanya, mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim serta mahabbah saya. Dan yang saya hormati guru kita, Ibu Ustazah Fatmah, yang mudah-mudahan Allah jaga kesehatan beliau, Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati orang tua saya, bapak saya, Bapak Muhammad Yasin, ibu saya, Ibu Siti Aisyah. Semoga Allah selalu menjaga dan melimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua saya. Dan mudah-mudahan niat baik dari orang tua saya untuk beribadah ke tanah suci tahun ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan ibadah haji tanpa ada halangan apapun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ustazah sekaligus sahabat saya, Ustazah Mimi Ekawati, Ustazah Faiza yang jauh-jauh hadir, sahabat saya Gira Rahmawati yang dari Tangerang ya Bu ya. Alhamdulillah dia bisa hadir di tengah-tengah kita untuk melepas rindu dengan saya. Yang saya hormati Umi Yanti, yang saya hormati para orang tua saya, yang saya hormati ini ada Ustazah juga ya Bu ya, istri dari almarhum Kiai Haji Ustadz Nata. Ustazah alhamdulillah bisa hadir, terima kasih banyak. Dan yang saya hormati para jemaah semuanya, jemaah kita yang selalu setia, yang insya Allah istiqomah dalam menuntut ilmu walaupun usianya sudah tidak muda lagi, di atas 40 tahun semuanya ya Bu ya. Tapi kita alhamdulillah bisa istiqomah, bisa belajar setiap Selasa siang walaupun dalam kondisi ngantuk, walaupun dalam kondisi dari rumah males, tapi sampai sini insya Allah ngantuknya hilang ya Bu ya. Kita sudah banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran, ilmu-ilmu dari guru-guru kita yang saya mau, kalau misalkan kita sebutin panjang ya Bu, karena setahun ini kita banyak pelajaran-pelajaran dari beliau yang mereka sampaikan kepada kita, itu sangat bermanfaat banget buat kita ya Bu ya. Tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah bersumbangsi baik tenaga maupun materi maupun pemikirannya untuk keselenggarannya acara ini. Mudah-mudahan apa-apa yang ibu-ibu keluarkan, rezeki ataupun tenaga yang ibu-ibu keluarkan untuk acara ini tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa membalas. Saya mohon maaf tidak bisa membalas apa-apa. Ini dari kita untuk kita, karena kebaikan yang kita tuai, kebaikan yang kita buat untuk kita sendiri. Begitupun dengan kejahatan ataupun ketidakbaikan, keburukan yang akan kita perbuat, itu akan baliknya ke kita sendiri ya Bu ya. Itu pelajaran-pelajaran yang banyak diberikan oleh guru-guru kita, karena kadang kedatangan dari jamaah itu pasang surut, kayak air laut ya pasang surut. Kadang cuma 20 orang, kadang cuma 25 orang, kadang 35 orang, paling banyak 40 orang. Alhamdulillah hari ini hadir banyak. Itu istiqomahnya, kata guru kita, istiqomahnya yang dinilai ya Bu ya. Istiqomahnya yang dinilai. Kita istiqomah, kita terus menerus hadir untuk mengaji dari rumah, pengen menuntut ilmu, itu yang dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Jadi saya nggak pantang mundur, saya nggak menyerah, walaupun jamaahnya cuma sedikit,
Saya didukung oleh ustadz-ustadz yang luar biasa, yang alhamdulillah mereka dari jauh-jauh Bu. Rumahnya ada yang dari Tapos, ada yang dari Bojonggede, ada yang dari Pamulang, ada yang dari Cipayung. Mereka mau hadir Bu. Kenapa kita enggak? Itu yang bikin saya semangat. Karena saya pikir lagi, kalau misalkan ini tidak kita teruskan, kalau kita tidak istiqomahkan, buat apa ada bangunan ini? Itu yang saya perjuangkan sampai saat ini. Karena almarhum Abi Zain Rafiq Fahrudin, yang insya Allah beliau sudah menatap kita semuanya. Beliau sudah bahagia di sana di tempatnya. Mudah-mudahan dengan duduknya kita ini pahalanya mengalir untuk beliau. Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah berikan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini semua tidak lepas dari perjuangan beliau. Tidak ada beliau, saya juga tidak bisa jadi apa-apa Bu. Walaupun beliau tidak pesan apa-apa, tapi saya berkewajiban, saya mempunyai tanggung jawab untuk bisa meneruskan, baik itu pembangunannya ataupun meneruskan berjalannya pondok pesantren ini. Walaupun sekarang pada saat ini, sampai saat ini baru taklim aja yang masih bisa berjalan, itu saya bersyukur, bersyukur luar biasa karena kita masih bisa menjalankan taklim di Selasa siang. Makanya saya tidak pengen berhenti. Kita terus sampai akhir hayat kita menunjukkan. Ya Bu ya, setuju Bu? Setuju. Jadi insya Allah kita hari ini mengadakan tawakufan, tapi tawakufan sementara, tidak untuk kita tutup selamanya. Nanti setelah Idul Fitri, insya Allah kita akan lanjut lagi, kita akan program lagi pelajaran-pelajaran yang nanti yang kita belum dapatkan. Apa nanti kita mau minta sama ustadznya kita untuk belajar fikih atau hadis ataupun yang lainnya nanti yang kita butuhkan, gitu ya Bu ya. Karena memang pelajaran fikih sepertinya belum banyak disampaikan. Jadi nanti kita program-program lagi untuk materi-materi kedepannya setelah Idul Fitri. Saya mengajak sekali lagi kepada ibu-ibu untuk mau istiqomah, tetap mendukung perjuangan kami. Karena dengan duduknya kita banyak dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Program ke depan setelah penutupan ini, insya Allah di bulan Ramadan nanti kami akan mengadakan Ramadan Forkit seperti beberapa tahun lalu yang Abi adakan di pondok ini. Kami mengajak anak-anak untuk mau ikut ya Bu ya, mau ikut pesantren kilat atau Ramadan Forkit. Jadi bagi ibu-ibu yang mempunyai anak, yang mempunyai cucu, anak remaja maupun anak 5 tahun ke atas, segera ya Bu ya didaftarkan. Nanti mungkin ibu bisa lewat WA, daftar. Umi saya mau daftar, anak saya bernama ini, umurnya segini, mau ikut pesantren kilat. Itu nggak apa-apa Bu, daripada nanti ibu nunggu tidak dapat formulir atau apa gitu ya. Itu datang aja, kalau nggak WA saya aja, saya mau daftarin anak saya, Umi saya mau daftarin gitu aja, nggak apa-apa Bu, saya terima. Jadi selepas ini tugas saya selanjutnya untuk mengadakan pesantren kilat. Jadi saya mohon doanya daripada ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan nanti pesantren kilat bisa banyak anggotanya, bisa berjalan dengan lancar. Saya juga minta mohon kepada guru-guru, nanti saya meminta waktu beliau untuk bisa mengisi kajian-kajian untuk anak-anak. Itu ya Bu ya, mohon doanya sekali lagi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya memohon maaf kalau dari penyajian, dari tempat dan semuanya kurang berkenan di hati ibu-ibu. Saya mohon maaf lahir batin. Dan sekali lagi saya juga mohon maaf karena kita mau menghadapi bulan suci Ramadan. Saya mohon maaf lahir batin kalau
perkataan-perkataan saya, ucapan-ucapan saya yang menyinggung perasaan ibu-ibu, yang saya cerewet ataupun yang lainnya, mengajak tapi kesannya maksa, saya mohon dimaafin sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa menyambut Ramadan tahun ini dengan hati yang gembira. Karena kalau hati kita gembira, nanti kita akan dibebaskan dari api neraka. Ya Bu ya? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan suci hati kita, sehingga kita bisa khusyuk menjalankan ibadah, kita bisa khusyuk mengaktifkan atau mengamalkan dari pelajaran-pelajaran yang sudah guru-guru kita sampaikan, bahwa kata Ustadz Alung, jangan berhenti untuk membaca Al-Quran. Setiap habis maghrib kita membaca Al-Quran. Itu dari Ustadz Alung yang disampaikan oleh beliau. Jadi nanti kita berhenti tawakupan sementara, tapi di rumah jangan berhenti. Kita terus untuk mengisi hari-hari di bulan suci kita, agar ibadah kita mantap, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para ustadz, para asatidz, kami sangat mengharapkan kesediaannya untuk memasuki aula dan duduk di atas panggung. Terima kasih.